Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 04861066. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas praktik pada mata kuliah Administrasi Jaringan di tugas 1. Baiklah, kita akan ke tugasnya. Nah, untuk tugas 1 kali ini saya sudah mengisi biodata diri untuk halaman pertama. Kemudian ini soalnya. Deskripsi tugas kali ini, Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta kantor cabang di kota lain. Untuk spesifikasi jaringannya, kantor pusat itu ada departemen penjualan 50 perangkat, departemen pemasaran 30 perangkat, departemen teknologi informasi 10 perangkat, serta 5 perangkat server, dan juga tersedia koneksi WAN menuju kantor cabang. Untuk kantor cabang, dia memiliki 20 perangkat, terus tersedia koneksi WAN menuju kantor pusat. Kita disediakan alamat IP yaitu 192.168.10.0/24. Untuk tugasnya yang pertama itu membuat desain subnet atau subnetting. Rancang skema subnetting yang efisien berdasarkan blok alamat IP yang diberikan. Tentukan untuk setiap subnet, yaitu ada subnet max, alamat jaringan, terus rentang alamat IP yang dapat digunakan, dan terakhir alamat broadcast-nya. Pastikan alokasi IP tidak hanya mencukupi kebutuhan saat ini, tetapi juga menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Lalu untuk yang nomor 2 itu tabel routing. Buatlah tabel routing statis sederhana untuk router di kantor pusat dan kantor cabang. Tabel harus menunjukkan bagaimana router akan meneruskan lalu lintas antar subnet. Cantumkan destination network, subnet mask, net hop atau interface yang digunakan. Baiklah, saya akan menjawab dari tugas yang pertama dulu. Sebelum itu, pada tugas ini kan dilakukan perencanaan jaringan untuk sebuah perusahaan yang memiliki kantor pusat dan kantor cabang. Nah, perencanaan ini meliputi pembagian alamat IP menggunakan teknik subnetting serta pembuatan tabel routing untuk menghubungkan antar jaringan. Kita lakukan penyelesaian pada tugas yang pertama dulu. Untuk yang pertama itu desain subnet atau subnetting. Berikut adalah tabel hasil perencanaan subnetting berdasarkan alamat IP 192.168.10.0/24 menggunakan metode VLSM. Di sini pada metode ini saya melakukan pembagian IP mulai dari yang kebutuhan IP-nya terbesar dulu, baru yang ke terkecil. Di poin yang kedua pada soal tadi juga disebutkan bahwasanya kita membagi jaringan tidak boleh pas, harus ada lebihnya karena akan digunakan di masa mendatang jika ada upgrade atau hal lain seperti itu. Jadi untuk kebutuhan host 50 itu nanti kita akan naikkan IP-nya menjadi lebih dari 50. Mungkin akan pakai 62. Itu /26 kalau nggak salah. Di sini kita coba bahas dulu yang /24 ini. Nah, di /24 ini maksudnya itu kalau 192.168.10.0 ini kan IP-nya. Kemudian /24 ini merupakan submax-nya. Submax itu merupakan banyaknya IP yang disediakan. Jadi untuk gini, saya masukkan tabel subnetting dulu. Saya sudah download tadi. Nah, ini
Ini merupakan tabel subnetting kelas C. Jadi mulai dari /24. /24 itu dia memiliki submax 255.255.255.0 dan itu mendapatkan sebanyak 256 host atau IP. Akan tetapi dia hanya akan bisa digunakan 254 IP saja karena 2 IP yang lainnya akan digunakan sebagai network address dan juga broadcast address. Jadi satu dipakai network address, kemudian yang satunya lagi dipakai broadcast address-nya. Kita lanjutkan ke pekerjaannya. Untuk sales atau penjualan itu membutuhkan 50 host. Karena untuk kebutuhan mendatang kita akan menaikkannya menjadi 60-an lah. Kita pakai yang /26. /26 itu nanti akan mendapatkan 64 IP. Kita pakai yang 255.255.255. Yang 26 itu 192. 192. Oke. Ntar saya copy dulu ini. Tak tambah. Ini pakai yang /26. Tutup. Sorry. Nah, kita copy dulu. Nah, untuk yang marketing atau pemasaran ini 30. Kalau pakai yang /27 kita hanya mendapatkan 30 IP yang bisa digunakan. Karena pas jadi kita pakai yang di atasnya saja, pakai yang /26 juga. 92 /26. Kemudian yang kantor cabang itu ada 20. Pakai yang /27 aja kita dapat 30. 24. 27. Kemudian untuk TI itu ada 10 ya, 10 kalau pakai yang /28 itu hanya dapat 14 IP. Takutnya kurang. Pakai yang 27 juga dah. /27 224. Lalu yang ini ya, ini kan 5 itu baru kita pakai yang /28 240 /28. Oke, yang ini kan hanya butuh 2. Kalau yang di router ini kan hanya menghubungkan router cabang dengan router pusat. Jadi kita hanya butuh 2 IP. Kalau 2 IP pakai yang /30 aja, 252 /30. Oke.
Jadi rumusnya itu kalau slash 26 itu 64. 64 dikurangi 1, 63. Ini juga 64, berarti kelipatan 64, 128 dikurangi 1, 27. Ini 27, 27 itu 32. Berarti naik 32, 128 nambah 32, 160 dikurangi 1, 59. Benar. 27 nambah ini, nambah berapa tadi? 32. 27. 27 nambah 32. Ini tambah 32 berapa? Tambah 32 itu 92, berarti 91. Benar. Ini nambah 4 itu 28. Nambah 4 ya 212. Benar satu. Benar. Dah. Jadi rumusnya itu untuk mencari broadcast itu kita tentukan dulu, kalau saya ngitungnya itu 32 bit dikurangi semisal slash 26 ya, kurangi 26 sama dengan 6, berarti ya 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 sama dengan ya 2 tuh 2 3 4 5 6 sama dengan ya, jadi 68. Atau memang bisa langsung lihat di tabel. Kalau slash 24 slash 26 itu dapat 64 IP. Kalau 27 dapat 32. Kalau 28 dapat 16. Tinggal seperti itu. Nah, dari IP awal, misal dari 0 itu tambah slash 26, berarti tambah 64. Nah, seharusnya broadcast address-nya itu 64 dikurangi min 1, jadi akhirannya titik 63 seperti itu. Oke, sudah benar untuk yang nomor 1 itu. Lalu saya lanjutkan untuk yang nomor 2. Di nomor 2 itu routing statis digunakan untuk mengatur jalur komunikasi antar jaringan yang berbeda secara manual oleh administrator jaringan pada perangkat ini. Router di komputer pusat dan komputer cabang konfigurasi akan dapat saling berkomunikasi melalui koneksi WAN. Nah, kita asumsikan alamat IP WAN-nya dulu. Di sini kita kan sudah membuat tadi 2 WAN, IP-nya 2 tadi kita sudah buat, yaitu ini yang bisa digunakan. Kalau network dan broadcast itu tidak bisa digunakan sebagai perangkat nanti. Jadi itu alamat yang untuk kesemuanya. Jadi yang bisa digunakan hanya 192.168.10.209 ini dan 210 itu. Jadi kita pindahkan ini dulu. Untuk pusat kita pakai yang 209. Kemudian yang cabang kita pakai yang 210. Oke, sekarang kita sudah punya IP untuk setiap router yang di pusat dan juga yang di cabang. Kemudian kita ke tabel routing routernya. Sini saya sudah membuat keterangannya. Keterangannya itu ada 4. Dari router yang dari kantor cabang, semisal dari kantor pusat mau ke kantor cabang melihat yang di perangkat kantor cabang. Maka destinasi networknya ini kita lihat di network yang di cabang. Kita lihat di kantor cabang networknya berapa. Nah, semisal ini. Nah, ini bukan semisal sih. Ini network yang di cabang. Tujuannya kan ke sini. Kita masukkan ke destinasi network. Ini merupakan tujuan yang akan dituju nanti. Submesh-nya kita ambil dari submesh yang di kantor cabang. Lalu next hub atau interface ini kita ke network yang di kantor cabang melalui apa? Kita kan di sini menggunakan router, maka kita pakai router yang ada di kantor cabang. Ini IP-nya router cabang kita masukkan ke sini. Nah, ini keturunannya menuju kantor cabang. Jadi
dari kantor pusat ini mau ke jaringan yang ada di kantor cabang itu melalui router di kantor cabang dulu. Jadi NetHub ke kantor cabang dulu, baru diarahkan ke ini jaringan yang di kantor cabang. Begitupun juga dengan yang di kantor cabang. Kita pakai yang sales dulu ini. Dari kantor cabang mau ke jaringannya sales. Jaringan sales networknya berapa? Sales networknya T0. Networknya titik 0. Nah, submax-nya kita ambil yang di sales. Ini terus Mesh hub-nya kita ambil yang di kantor pusat, karena sebelum ke jaringannya jaringan yang di kantor yang di sales itu masih melalui router yang di kantor pusat, seperti itu. Begini. Nah. Oke. Ini untuk mereka menuju kantor cabang ini yang ada di kantor pusat. Kantor pusat. Kita tambah. Oke, karena tujuannya semuanya ke kantor pusat dari kantor cabang, jadi net hub-nya itu sama untuk yang di kantor pusat melalui IP yang ada di router kantor pusat. Nah, untuk destinasi networknya sesuaikan dengan tujuannya. Ini tujuannya ke kantor apa ini? marketing ini, pemasaran. Nih. Saya akan tulis semua dulu, tak percepat. Terakhir yang server. Nah, seperti ini. Jadi, ini sudah semuanya tabel rutinnya. Ini dari kantor cabang, ini yang dari kantor pusat mau melihat yang ada di jaringan kantor cabang. Jadi dia masih harus melewati router yang ada di kantor cabang, baru setelah itu diarahkan ke jaringan yang ada di kantor cabang, seperti itu. Begitupun yang juga di kantor pusat, yang di kantor cabang, dia ingin melihat ke jaringan yang ada di kantor pusat, masih diarahkan dulu ke yang NetHub yang ada di router kantor pusat, baru diarahkan ke jaringan yang ingin dituju yang ada di kantor pusat, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon koreksinya bila ada kesalahan, nanti akan saya tautkan video pengerjaan saya di bawah tugas ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.